Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Mutia Info Karima. Saya dari kelas 12 IPA 3. Insya Allah akan membahas materi sejarah tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Akan didiskusikan pada materi ini yaitu pertama latar belakang, yang kedua kronologis kedatangan Jepang, yang ketiga pemerintahan militer Jepang, yang keempat organisasi bentukan Jepang, yang kelima reaksi organisasi bentukan Jepang, dan yang terakhir adalah dampak dari penduduk ke Jepang. Yang pertama, latar belakangnya itu adalah doktrin Hakoichiu, yaitu menciptakan persemakmuran Asia Timur Raya yang digagas oleh Kaisar Hirohito. Lalu yang kedua adalah potensi SDM dan SDA di Indonesia yang sangat melimpah bagi Jepang. Lalu penyerangan Jepang ke Pearl Harbor, Hawaii USA pada 7 Desember 1941 yang memicu perang antara keduanya. Lalu yang terakhir adalah ekonomi perang. Nah, ekonomi perang ini membutuhkan banyak sekali uh, faktor pendukung, yaitu salah satunya potensi SDM dan SDA di Indonesia yang sangat melimpah. Nah, latar belakang utama Jepang ke Indonesia untuk menurut Indonesia yaitu untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber alam Indonesia untuk mendukung ekonomi perang mereka. Karena Jepang sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Lalu yang kedua ada kedatangan Jepang. Nah, kedatangan Jepang ini terdengar kabarnya oleh eh, Terpurten, yaitu pada saat itu yang memimpin Indonesia atau bisa dibilang Panglima Jenderal dari American British Dutch Australian Command. Nah, Terpurten mendengar kabar kedatangan Jepang ini langsung bersiaga atau bersiap untuk menahan Jepang agar tidak mengambil alih kekuasaan Belanda yang ada di Indonesia. Lalu ternyata pada akhirnya Jepang itu tak mampu ditahan oleh pasukan Belanda atau Terpurten. Nah, kekuatan Jepang ini mungkin terlalu kuat hingga akhirnya Terpurten ini kalah dan Jepang satu persatu mulai dikuasai daerah oleh Jepang. Hingga akhirnya Terpurten ini menandatangani surat penyerahan tanpa syarat kepada Jepang dan akhirnya eh, daerah-daerah di Indonesia banyak yang mulai diambil alih oleh Jepang. Kemudian ada pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Jadi Jepang ini membagi pemerintahan militer menjadi 3 bagian, yaitu pemerintahan anti tentara XXV, yaitu untuk daerah Sumatera, pusatnya ada di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan Angkatan Darat Tentara XVI untuk daerah Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Lalu yang terakhir ada pemerintahan Angkatan Laut Armada Selatan 2 untuk Sulawesi di Kalimantan dan Maluku dengan pusat di Makassar. Kemudian saat Jepang menduduki wilayah Indonesia, mereka membuat organisasi-organisasi yaitu untuk tujuannya untuk mendukung segala kepentingan Jepang baik saat mereka terlibat dalam Perang Dunia ataupun saat mereka menjajah Indonesia. Nah, yang pertama ada organisasi yang bersifat kemasyarakatan, ada Gerakan 3A, ada Gerakan 3A, Putra, dan Chuo Sangin. Nah, Gerakan 3A ini seperti yang kita ketahui yaitu gerakan Nippon Cahaya Asia, Penuh Asia, dan Pemimpin Asia. Diketuai oleh Hiroshi Shimizu dari Jepang, perwakilan Jepang, dan Mr. Syamsuddin, perwakilan dari Indonesia. Dengan tujuan gerakan ini membentuk persemakmuran Asia Timur Raya sesuai dengan doktrin tadi. Uh, Lalu gerakan 3 ini pada akhirnya menjadi propaganda Jepang untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Padahal dalam
praktiknya mereka itu menjajah, bukan menjadi pelindung, bukan menjadi cahaya atau pemimpin. Lalu yang kedua ada Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuannya untuk membujuk kaum nasionalis dan intelektual untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Lalu yang ketiga ada Chuo Sangiin, yaitu Dewan atau Badan Pertimbangan Pusat diketuai oleh Soekarno, dan RMAA Kusumo Ojo juga Dr. Buntaran sebagai wakil dari Soekarno dengan tujuan menjadi penasihat pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan. Kemudian ada Joe Hokukai dan Miyai. Joe Hokukai ini bisa dibilang distributor barang atau semua hal-hal kepentingan untuk Jepang. Juga ini sebagai pengganti dari putra tadi. Pusat Tenaga Rakyat setelah dibubarkan diganti oleh Joe Hokukai. Yang selanjutnya ada MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Awalnya organisasi ini berdiri pada saat masa Belanda, pendudukan Belanda. Dan tujuan awal adalah untuk menampung semua organisasi Islam yang ada di Indonesia. Namun pada saat Jepang berubah dan bergerak dalam bidang amal, Hari Besar Islam, dan gerakan anti Barat. Kemudian ada organisasi semi militer. Ada Seidan, Kebo, dan Fujenkai, dan Hizbullah. Yang pertama ada Seidan, yaitu barisan pemuda. Dibentuk pada 9 Maret 1943, bertujuan melatih pemuda agar mampu menjaga tanah air dengan kekuatan sendiri dan membantu Jepang dalam perang Pasifik. Lalu ada Keiburan, yaitu pembentukan polisi, pembantu polisi Jepang maksudnya, yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943 dengan tugas menjadi pengaman desa dan penjaga lalu lintas. Lalu yang ketiga ada Fujinkai, yaitu barisan wanita, itu pada Agustus 1943 dengan tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melakukan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat. Juga yang pastinya untuk mendukung atau membantu tentara-tentara Jepang. Lalu yang keempat ada Hizbullah, dibentuk pada 15 Desember, beranggotakan relawan pemuda muslim atau pemuda pesantren dengan tugas membantu tentara Jepang dan segala kepentingan Jepang. Jadi mereka ini dilatih untuk pada akhirnya untuk mengcover uh, pasukan-pasukan Jepang. Kemudian ada organisasi yang bersifat militer, yaitu Heiho dan PETA. Heiho ini sama juga membantu prajurit Jepang. Kemudian ada PETA, yaitu pembela tanah air. Dibentuk pada 1943, sama keduanya untuk tujuannya untuk membantu tentara Jepang dalam melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Nah, selanjutnya ada dampak dari pendudukan Jepang. Yang pertama ada dampak terhadap budaya, yaitu dibentuknya Keimin Bunkei Shiroso pada 1943, organisasi kebudayaan masa kependudukan Jepang. Yang kedua ada di bidang sosial, pendidikan mengalami kemunduran. Jadi pendidikan di Indonesia ini mengalami kemunduran. Kenapa? Karena uh, warganya atau masyarakatnya ini semuanya ditarik untuk dilatih militer dengan tujuan tadi untuk membantu Jepang baik melawan sekutu di Perang Dunia Kedua ataupun Perang Pasifik. Yang kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Kemudian ada sertifikasi sosial, Romusa, dan sistem Tonarigumi. Nah, sertifikasi sosialnya ada tingkatan sosial yang dibentuk Jepang pada saat itu. Jadi yang pertama, tingkatan pertama ini yang pasti bangsa Jepang tingkatan tertinggi. Yang kedua, bangsa Bumi Putra. Kemudian yang ketiga ada bangsa Cina dan Eropa. Romusa ini apa, kerja paksa ya, pada saat itu kerja paksa. Kemudian ada sistem Tonarikumi atau yang sekarang dikenal sebagai rukun tetangga. Dulu ini digunakan Jepang
untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas masyarakat pribumi. Kemudian ada di bidang ekonomi, yang pertama ekonomi perang, kedua Romusa wajib setor hasil padi dan Kumiai. Nah, ekonomi ini eko, ekonomi perang ini sudah pasti ya, karena pada saat itu Jepang membutuhkan banyak sekali pendukungnya, baik logistik ataupun sumber daya manusia. Jadi mereka kemudian ada Romusa wajib setor hasil padi. Jadi masyarakat Indonesia bercocok tanam, tapi hasilnya itu bukan dijual ataupun dimakan sendiri, tapi di store ke Jepang. Untuk tadi ekonomi perang tadi menyongsong kebutuhan Jepang di Perang Dunia Kedua. Terus yang ketiga ada Kumiai. Kumiai ini artinya koperasi. Terus yang terakhir ada di bidang politik, yaitu organisasi untuk mendukung Jepang. Jadi mereka membentuk organisasi-organisasi tadi yang tujuannya balik lagi untuk mendukung Jepang baik dalam menjajah Indonesia ataupun saat mereka terlibat Perang Dunia. Organisasi yang tadi disebutkan itu enggak semuanya patuh sama pemerintah atau pasukan tentara Jepang. Mereka ini juga sadar pada akhirnya mereka ternyata dijajah oleh Jepang. Nah, reaksi non kooperatif ini dibagi dua, yaitu reaksi non kooperatif bersenjata dan reaksi non kooperatif bawah tanah. Yang pertama reaksi non kooperatif bersenjata dulu. Ada perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa yang beliau ini menolak Seikere, yaitu Seikere ini gerakan membungkuk atau menghormati Dewa Matahari karena Jepang menyembah Dewa Matahari. Kemudian yang kedua ada peristiwa Pileng 10 November 1942 yang digagas atau dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil dengan tuntutan ini pemberontakan untuk gerakan Romusa karena gerakan Romusa yang sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Kemudian ada reaksi non kooperatif bawah tanah. Yang satu ada reaksi Soekarni, kelompok Soekarni, asrama politik Angkatan Baru Indonesia, yang mengungkapkan kebohongan propaganda Jepang. Propaganda yang mungkin yang tadi yang 3A dan yang Romusa. Yang kedua ada kelompok Ahmad Subarjo, kantor AL, Angkatan Laut Asrama Indonesia Merdeka. Yaitu mereka memberikan, atau Ahmad Subarjo ini memberikan pengajaran nasionalisme di Kaigun Bakufu. Kemudian yang ketiga ada kelompok Sultan Syahrir, yaitu mereka menggerakkan antifasis dan berusaha untuk merebut kemerdekaan di titik terlemahnya Jepang. Jadi saat Jepang lemah, mereka berencana untuk merebut kemerdekaan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah baik salah kata ataupun salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.